buat akhirat anak. Apa? Ya lihat, berbakti sama orang tua. Nih, buat teman-teman yang cuma mudik setahun sekali. Siapa yang mudik setahun sekali? Angkat tangan. Nah ini, yang dekat sini. Dari mana orang antum? Sulawesi. Orang tua ada? Masya Allah. Kenapa setahun sekali? Waktu kosongnya cuma setahun sekali. Biaya. Masa nggak ada biaya? Menghemat gitu kan? Barakallah, kasih hadiah beliau. Jamaah yang ingin hemat biaya hidupnya, antum pulang. Berbakti sama orang tua. Kita selama ini berpikir rizki itu dengan bekerja doang. Padahal kata Nabi SAW, man ahabba ayyub satalahu fi rizki. Yang ingin rizkinya dibentangkan sama Allah. Yang ingin umurnya ditambah sama Allah Azza wa Jalla. Ngapain? Kerja yang keras. Falyasil rahimah. Silaturahim kau. Engkau berbakti sama orang tuamu. Jadi ketika kita berangkat berbakti sama orang tua, kita tabung tuh. Yang biasanya anak makan sehari umpamanya 30 ribu, anak makan sehari 2 kali lah. Kenapa? Anak kepingin ketemu orang tua. Wallahi orang tua itu jamaah. Ngelihat antum udah bahagia. Ngelihat antum aja. Anak ingatkan dengan sebuah kisah supaya antum berbakti sama orang tua. Ada seorang ayah yang menggugat anaknya di pengadilan. Dia gugat ayahnya di pengadilan. Apa gugatan ayahnya? Gugatan ayahnya minta nafkah sama anaknya. Datang nih anaknya dipanggil. Ketika ditanya sama hakim, ini ayahmu gugat engkau supaya engkau kasih nafkah buat ayahmu. Kata anaknya, ya hakim, bapakku ini kaya raya. Kaya raya, nggak butuh sama duit aku. Kata dia. Kata bapaknya, iya. Tapi aku tetap minta engkau kasih nafkah. Walaupun 1 dinar. 1 dinar. 1 dinar sekarang nih jamaah ya mungkin 40 ribu, 45 ribu. Bayangkan bapaknya minta nafkah dari anaknya sebulan, anggap 50 ribu. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Nggak boleh dia transfer. Nggak boleh dititipkan orang. Dia harus serahkan ke tanganku. Sebulan. Setiap bulan. Gimana kata hakimnya? Ya kata anaknya siap. Ya sudah. Sudah keputusan itu pergi anaknya. Hakim ini heran. Engkau yang orang kaya raya gitu. Ada apa engkau minta nafkah 1 dinar sama anakmu? Kata sang ayah. Wahai hakim. Anakku ini sejak keluarga, kerja, sibuk dia. Dia hampir nggak pernah jenguk aku. Tadi. Maka aku ridho dia menjenguk. Aku ingin ngelihat wajah dia sebulan sekali. Maka yang aku syaratkan nggak boleh dia kasihkan lewat orang lain. Aku ridho ngelihat wajah dia. Sekali aja dia serahkan itu uang. Kemudian mau pergi, fardhu sudah dia pergi. Hakimnya marah. Jemaah. Kenapa engkau nggak ngomong dari awal? Kalau engkau ngomong, aku penjarakan anakmu itu tadi. Apa kata bapaknya? Loh, kalau engkau penjarakan, aku yang sakit. Aku yang sakit. Enggak, sudah. Aku ridho melihat anakku sebulan sekali. Bayangin jemaah. Jadi cinta orang tua sama anak itu nggak dibikin-bikin. Tapi kita cinta sama orang tua itu harus kita bangun itu cinta. Harus dibangun. Kalau nggak kita lupa sama orang tua kita. Lupa, kita sibuk jemaah. Kita mengatakan, aduh nggak ada biaya, ini, itu. Antum ganti handphone. Mungkin ini, itu. Makannya yang enak-enak. Enggak. Antum ingat orang tua itu kepingin ngelihat antum. Maka tolong, antum yang punya waktu, ya usahakan. Kalau nggak punya waktu, dibikin itu waktu. Emangnya kita punya waktu setahun sekali mudik? Enggak jemaah. Kita punya banyak waktu. Boleh jadi antum ketemu orang tua 1 jam. Oleh anda ingat dengan seorang, ini orang Masya Allah, orang ini kaya raya jemaah. Dia cerita sama anak, waktu anak naik pesawat di Jember itu, dia datang, orang ini sudah tua, dia cium tangan anak tarik katanya. Kata dia, Ustadz kata dia, anak ini tinggal di Jakarta, ibu anak di Jember Ustadz. Ibu anak sudah 70 tahun, anak ajak ke Jakarta nggak mau. Sejak anak melihat kajian Ustadz, anak sebulan 2 kali pulang sekarang Ustadz. Anak datang ketemu ibu,
ngobrol sama ibu, sudah selesai, besoknya anak pulang. Dan kata dia, hartanya nggak berkurang. Antum jangan berpikir hitung-hitungan, ya Allah 1 juta, 2 juta. Allah akan kasih lebih buat antum. Cuma yang jadi masalah antum percaya apa enggak. Sebagian susah untuk berbakti sama orang tuanya gara-gara anak dan istrinya. Antum sampaikan kepada istri antum dan anak-anak. Jangan takut, uang yang Abah keluarkan ini kembali kepada kalian semuanya. Akan diperluas rezekinya. Yang kelima kata Nabi SAW, wa hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum kau mati. Nih, hidupmu sebelum engkau mati. Wallahi jamaah, kalau kematian itu datang, ada banyak yang diinginkan manusia. Ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, di akhir surat Al-Munafiqun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta dan anak kalian membuat kalian lalai dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Yang ada di benaknya harta, yang ada di benaknya anak-anaknya. Kerja keras buat siapa? Ya buat anak-anak. Berapa anakmu? 2. Engkau nggak usah capek-capek kalau cuma 2. Kalau berpikir buat anak. Berapa sih yang dibutuhkan anakmu? Ya mungkin dia sampai bisa kerja, mungkin dia butuh 1 anak butuh 5 M. Engkau sudah punya harta? Ya 200 M. Selesai sudah. Simpen buat anaknya nih. Sisanya cari buat akhirat. Jangan sampai harta dan anak membuat kalian lupa dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Yang melakukan itu rugi. Lalu kata Allah, wa anfiqu. Kata Allah, infakkan. Yang mana yang mau diinfakkan? Mimma razaqnakum. Dari apa yang kami kasih kepadamu. Supaya kita sadar yang kita infakkan itu bukan milik kita sebenarnya. Milik siapa? Ya milik Allah. Makanya Allah katakan mimma razaqnakum, dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Supaya orang sadar tuh uang dari Allah. Dan Allah nyuruh kasihkan ke orang lain. Wallahi jamaah, kalau kita berpikir seperti itu mudah kita bersedekah. Banyak orang titip sedekah sama ana. Ustaz, ini Ustaz, 10 juta Ustaz. Buat kampus STDI. Mungkinkah ana makan jamaah? Mungkinkah berat bagi anak untuk menyerahkan 10 juta ke kampus? Enggak, kenapa? Bukan punya anak. Ini amanah. Cuma sebagian kita terlalu merasa memiliki. Ini punya anak kayak korun. Wah, anak usaha Ustaz. Capek. Dapat duit kayak gitu. Itu Allah yang kasih rezeki. Yang lebih capek dari antum banyak. Tapi nggak dapat rezeki kayak gitu. Berapa banyak kita lihat orang yang pagi keluar rumah, kena terik matahari sampai hitam dia, cuma dapat 100.000 sehari. Antum duduk-duduk di AC, dapat juta-juta. Siapa yang ngasih? Allah yang kasih sama engkau. Maka kata Allah, infakkan dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kalau ada harta yang bukan dari rizki Allah, jangan diinfakin. Kalau antum merasa, enggak, ini bukan rizki dari Allah nih. Ya udah, jangan usah diinfakin tuh, makan tuh. Tapi semuanya dari Allah. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Sebelum datang kematian kepada kalian. Kalau udah datang kematian, kepingin apa? Orang ini ketika melihat malaikat datang hendak mencabut nyawa dia jemaah. Menyaksikan dia hal itu. Apa kata min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Fayaqul, Rabbi, Rabbi. Dia mengatakan, Rabbi, Tuhanku, wahai Rabbku. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau engkau tunda umurku sedikit, dikit saja. Mau ngapain dia? Fa asaddaq wa akun minas sholihin. Aku akan sedekah. Kenapa dia nggak mau datang kajian? Ketika dia mau mati, Allah, aku kepingin datang kajian ya Allah. Aku kepingin sholat, kepingin haji, enggak. Dia cuma kepingin sedekah. Kenapa? Siapa yang mau jawab? Sebelah sini belum ada yang jawab dari tadi. Nah, jariah, kasih hadiahnya. Karena sedekah bisa menjadi amal jariah. Baik.
Bisa?